Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah setia menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di setiap videonya. Dan jangan lupa juga untuk selalu klik loncengnya dan juga subscribe-nya, supaya ketika kita punya video-video terbaru langsung muncul notifikasinya di HP kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahan-bahan yang cocok digunakan untuk olahraga. Nah, bahannya apa saja, kemudian teksturnya seperti apa, mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Masuk yang bahan yang pertama, yaitu bahan loto. Nah, untuk bahan loto ini memang dia teksturnya itu sedikit halus, kemudian dia licin ya, teksturnya itu licin. Nanti contohnya seperti ini ya. Nah, bahan loto ini sendiri itu biasanya digunakan tidak hanya untuk kaos saja ya, tetapi biasanya digunakan untuk celana, kemudian untuk jaket, kemudian untuk kaos juga bisa, dan sangat fleksibel dan ringan karena ketebalannya sendiri itu biasanya seperti pada kaos katun. Jika teman-teman punya kaos bahan soft compact katun atau bahan katun, nah ketebalannya kira-kira seperti itu, hanya berbeda teksturnya aja. Dan ini cocok banget digunakan untuk olahraga sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke bahan kain paragon. Bahan kain paragon ini biasanya digunakan olahragawan, biasanya pebasket, karena teksturnya biasanya ketika digunakan itu dia menyesuaikan dengan tubuh pemain masing-masing dan juga sedikit tebal, walaupun dia tidak memiliki atau tidak menyerap dengan baik, tetapi ini banyak digunakan untuk baju olahraga, terutama untuk basket. Kain paragon ini juga dari kelas polyester, karena biasanya kita terkenal itu kalau untuk polyester itu memang dia itu sulit untuk menyerap keringat ya, tetapi banyak juga yang menggunakan kain ini untuk olahraga karena memang dia sedikit tebal dibandingkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Yang ketiga kita masuk ke bahan wafer. Nah, bahan wafer sendiri ini sesuai dengan namanya, dia itu mempunyai tekstur permukaan yang kotak-kotak seperti wafer ya. Jadi bentuknya kotak-kotak, atau mungkin kebanyakan orang menyebutnya seperti wajik gitu, karena teksturnya itu kotak-kotaknya nanti seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk kaos-kaos olahraga maupun seragam olahraga. Tetapi kalau yang sering menggunakan bahan ini itu biasanya memang mereka pecinta bola ataupun dari futsal. Itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang seperti ini atau bahan wafer itu tadi ya. Nah, kemudian yang keempat bahannya yaitu adalah bahan Adidas. Nah, bagi teman-teman semuanya mungkin tidak asing lagi ya dengan bahan ini, karena bahan Adidas ini juga sering digunakan untuk merek Adidas. Itu biasanya mereka ada yang beberapa menggunakan bahan ini. Jadi ini nama bahannya ya, nama bahannya Adidas. Ini biasa digunakan untuk pembuatan jaket olahraga, jaket training, kemudian celana training, ada kaosnya juga, ada seragamnya juga, setelannya maksudnya. Nah, itu sering digunakan karena memang tekstur untuk Adidas ini dia itu teksturnya itu tebal, kemudian halus ketika digunakan, dan juga bagian dalamnya itu kan biasanya kalau untuk kaos olahraga itu memang kalau dia dipakai secara berkala itu biasanya dia agak berbulu, tetapi untuk Adidas ini memang dia permukaannya halus dan bagian dalamnya pun dia tidak berbulu untuk bahan Adidas ini. Contoh bahannya nanti seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bahan hijet. Nah, bahan hijet sendiri itu sebenarnya gramasinya ada banyak sekali ya. Mulai dari gramasi 90, kemudian ada 100, ada 120, kemudian ada jenis-jenisnya yang berbeda-beda untuk bahan hijet ini. Nah, bahan hijet ini nanti teksturnya seperti ini. Dia itu licin ya, jenis kainnya itu licin. Biasa juga dipakai untuk kaos-kaos partai, tetapi bedanya kalau yang dipakai di olahraga itu biasanya menggunakan jenis bahan hijet Serena, atau dia itu lebih tebal gitu dibandingkan dengan hijet gramasi seperti biasanya gitu. Jadi dia lebih tebal, kemudian licin, walaupun dia itu campuran katun dan polyester, tetapi dia cukup baik untuk digunakan untuk seragam olahraga. Untuk olahraga yang biasa menggunakan bahan hijet ini boleh dari voli, kemudian dari olahraga sepak bola biasanya juga menggunakan bahan dari hijet ini ya Kak. Nah, kita masuk ke bahan berikutnya untuk bahan olahraga, yaitu bahan Diadora. Nah, bahan Diadora itu nanti seperti ini contohnya.
Bahan Diadora ini biasa digunakan untuk olahraga juga. Ini tekstur kainnya itu mungkin mirip-mirip seperti Adidas ya. Cuma bedanya kalau kain Diadora ini mungkin dalam posisi dalam kainnya itu berbeda dengan Adidas, tekstur kelembutannya gitu, lebih lembut yang Adidas. Kalau untuk Diadora ini meskipun dia tidak terlalu mahal, tidak semahal Adidas, tetapi untuk kainnya ini lumayan bagus dan terlihat mewah gitu, karena ketika dia itu terkena sinar matahari, dia itu akan memantulkan cahaya dari si kain ini, jadi akan terlihat mewah atau mahal, padahal harganya juga standar gitu. Nah, masuk ke bahan berikutnya, kita masuk ke bahan spandex. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya juga tidak asing lagi ya dengan bahan spandex ini, karena untuk bahan spandex ini memang dia itu bahannya itu nanti seperti ini, dia itu lentur, bahannya juga dia itu campuran juga untuk bahannya katun dan polyester, tapi ada juga yang katun dan biasanya dia itu stretch atau melar gitu ya kalau digunakan. Nah, untuk pakaian-pakaian olahraga yang menggunakan bahan dari spandex ini biasanya itu dari aerobik, kemudian renang, atau mungkin bisa dipakai juga untuk seragam untuk olahraga sepeda dan lain sebagainya yang memang dia memerlukan kain yang teksturnya sesuai dengan bahan spandex ini. Nah, untuk bahan yang selanjutnya yaitu bahan dry fit. Bahan dry fit ini sebenarnya mirip-mirip dengan bahan yang lainnya, cuma perbedaannya dry fit ini dia punya pori-pori, dan pori-porinya itu biasanya dia itu berbeda dari jenis satu ke jenis lainnya, tetapi masih ada kemiripan, yaitu tekstur permukaan kainnya itu dia licin, kemudian ada pori-porinya, biasanya ada yang kecil, biasanya ada dry fit jarum dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dry fit yang porinya itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan ukuran normal pada umumnya. Bahan dry fit merupakan bahan yang mempunyai campuran dari jenis nilon, kemudian dari spandex juga, kemudian dari polyester juga. Nah, jenis kain ini itu biasanya memang digunakan untuk berbagai macam olahraga, mau itu lari jarak jauh, ada juga yang digunakan untuk sepak bola gitu. Dan ini cocok atau paling banyak di request oleh teman-teman olahragawan itu biasanya menggunakan bahan dry fit ini karena cocok juga untuk berbagai macam situasi. Untuk bahan yang terakhir yaitu bahan parasut. Bahan parasut ini buat teman-teman juga pasti sudah hafal banget ya untuk bahan ini, karena selain tekstur kainnya yang licin lembut, itu dia juga waterproof atau anti air ya. Jadi ketika dia terkena air itu dia tidak akan langsung basah gitu. Nah, untuk bahan ini itu biasanya digunakan untuk jaket juga bisa, celana juga bisa, maupun celana panjang maupun celana pendek training. Kemudian banyak sekali teman-teman yang menggunakan bahan parasut ini karena dia ringan ya, ketika digunakan dia ringan, bisa digunakan untuk berbagai macam olahraga juga. Nah, itu dia beberapa bahan-bahan yang cocok digunakan untuk olahraga. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah dan jaga kesehatan, selalu semangat. Jangan lupa juga buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, langsung klik loncengnya. Kemudian jangan lupa langsung subscribe supaya ketika ada video-video terbaru langsung muncul notifikasinya. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.